Sini merupakan salah satu petilasannya Joko Tingkir, dan ini banyak peziarah yang ke sini ya dengan tujuan ya, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin menjadi pejabat, ada yang ingin usahanya sukses, ada yang ingin menjadi awet muda, kalau wanita lebih cantik, kalau laki-laki lebih ganteng, ada juga yang mungkin membuang penyakit, dan ada juga yang jamasan untuk pusaka. Kita akan mencoba datangin tempat petilasan, yang mana tempat itu dulunya selain tempat Senjoyo ini, selain untuk wisata juga ada satu tempat petilasan, teman-teman. Jadi petilasan ini konon katanya dulu waktu muda Joko Tingkir pertama kali melakukan pertapaan di lokasi ini. Nah, mana tempatnya kita coba lihat sama-sama. Kalau ditanya berapa retribusinya untuk masuk ke sini, jawabannya adalah gratis, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke tempat wisata Senjoyo ini, teman-teman nggak perlu ngeluarin duit untuk beli karcis atau retribusi uang masuk. Cukup teman-teman siapkan untuk parkir motor atau parkir mobil, teman-teman semua. Nah, kalau yang ini tempat pemandian yang utama. Jadi pemandian utama ini dekat dengan petilasan. Kalau teman-teman lihat di depan itu ada sebuah rumah kecil ya, rumah atau payon kecil itu, di dalamnya ada sebuah petilasan. Jadi itu bukan makam, teman-teman. Kalau nanti kita lihat sama-sama, itu bukan makam. Nah, yang di bawah ini adalah tempat pemandian utama. Kalau siang ini dipakai untuk mandi umum, tapi kalau biasanya pada malam hari seringkali dipakai untuk ritual pemandian khusus. Bagaimana cara ritualnya nanti bisa teman-teman, nanti bisa kita tanya-tanya ke juru kunci yang ada di lokasi ini. Nah, coba kita lihat petilasannya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini ada sebuah stupa batu-batu. Stupa batu-batu mungkin semacam candi kecil. Kalau informasinya sih ini adalah tempat petilasan. Jadi tempat petilasan dulu pertama kali diceritakan bahwa Joko Tingkir saat masih muda melakukan semedi, melakukan pertapaan di lokasi ini. Tentunya lokasinya nggak sama seperti saat ini, teman-teman. Jadi ini bukan makam, ini cuma petilasan. Cuma ngerekam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjumpa kembali bersama channel Aluyut Official. Kali ini kita berada di Sendang Senjoyo, yang mana sendang tersebut adalah patilasan daripada Mas Karebet atau Joko Tingkir. Tapi untuk lebih jelasnya, kita di sini akan memperkenalkan Pak Juru Kunci. Kali ini kita bersama Pak Jar Senjoyo. Monggo Pak Jar, kita perkenalkan langsung kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada Pak Adi atas rawuh penjenengan ke sini dan mencari informasi mengenai Senjoyo ini. Jadi saya perkenalkan dulu tadi, saya tegaskan juga bahwa saya itu menjadi juru kunci itu turun temurun. Jadi dari kakek dan nenek buyut saya dulu. Dari situ saya beroleh cerita-cerita yang pernah saya dengar dari nenek-nenek saya pendahulu saya tentang cerita Senjoyo. Betul seperti apa yang dikatakan Bapak Adi, bahwa sini merupakan salah satu petilasannya Joko Tingkir. Dan ini kebetulan ini kita berada di tempat di mana pada waktu dulu itu Joko Tingkir bersemedi di sini memuja sama Tuhan Yang Maha Esa dalam persiapannya menuju ke Demak. Jadi sebelum ke Demak, di sini dia dipandu dengan gurunya yang antara lain Ki Ageng Tingkir dan Nyi Ageng Tingkir. Kemudian Kebo Kanigoro, kemudian Sunan Kalijogo. Di sini ini kita berada di lokasi di mana Joko Tingkir itu dulu bersemedi di sini menghadap ke arah sebelah timur ini yang tertutup ini dulu mata air, sekarang juga mata air. Tapi sudah ditutup ya. Tapi sudah ditutup untuk demi. Maksudnya cuma ditutup atasnya. Atasnya. Tapi sumber airnya memang Masih. masih dialirkan ke Sendang itu. Yang ini. Terus ini yang dinamakan umbul atau apa ini Pak? Ini namanya Tok Mumbul. Yang di sini tuh Tok Mumbul itu falsafahnya, siapa yang berendam, bersuci, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat sendang ini diharapkan mumbul apa yang diinginkan, seperti ya derajatnya bisa, kesehatannya bisa, usahanya bisa, atau kalau untuk cewek auranya bisa kelihatan lebih cantik. cantik, awet muda, dan saya dengar juga bisa buat membuang spesial atau sepolo itu Pak. ya Benar. memang menurut saya betul. Jadi karena itu termasuk sendang suci yang saya jadi, dengan kesucian sendang ini kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sukerto, spesial yang ada di jasad kita, insya Allah akan keluar karena kuasa. Jadi yang itu ya Pak? Kalian itu kan ada Nah, jadi teman-teman yang dimaksud oleh Pak Jar Sanjoyo itu adalah petilasan air yang mumbul adalah di depan saya ini teman-teman. Nanti kita lanjut obrolan kita dengan Pak Jar Sanjoyo. Saat ini kita istirahat dulu ya Pak ya. Ya. Nih, kopi pik dulu.
kita juga mau memperkenalkan salah satu makanan khas di Senjoyo. Senjoyo. Ini apa? Ini Ya. namanya apa? Bakwan jembak. Bakwan jembak. Yang ada cuma di Senjoyo. Yang ada bahannya apa, Pak? Banyak itu dari jembak yang tumbuh di Memperlihatkan. sungai di sungai Memperlihatkan. Senjoyo. Oh, jembak ya. Iya. Bakwan beda. Ini Nah. teman-teman. Tentunya seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ada kesempatan main ke Sendang Senjoyo ini, jangan lupa untuk beli makanan seperti ini. Ini enak teman-teman, enak banget teman-teman. Jadi teman-teman, saya yakin teman-teman banyak yang belum pernah nyobain. Nah, di belakang saya itu ada salah satu toko, salah satu warung ya Mas ya, salah satu warung yang menjual bakwan jembak. bakwan jembak ini. Nah, cerita salah satu warung itu adalah warung tertua yang ada di Sendang Senjoyo ini. Beliau juga warung itu juga salah satu warung yang memang benar-benar Ya. paling lama ya Pak? Iya, betul. Jadi paling lama. Kemarin dapat info bahwa warung dibuka sudah 25 tahun. Benar? Iya, sekitar itu. 25 tahun. tahun. Jadi teman-teman bayangkan 25 tahun yang lalu itu mungkin keadaannya, kondisinya nggak seperti saat ini. Ya, masih seperti hutan, Mas. Masih seperti hutan, dan warung ini dengan setia sampai saat ini masih melayani para pengunjung yang sekedar ingin istirahat atau sekedar Ya. ngopi-ngopi atau sekedar beli rokok juga bisa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kesini mampir ke warung hijau. Ya. Iya, Pak. Nggih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kita kembali ke perbincangan dengan Pak Jar Sanjoyo. Yang mana Pak Jar ini adalah turun-temurun daripada dulu kunci di petilasan dari Senjoyo ini. Pak Jar, yang mau kita tanya, Pak Jar itu mulai jadi juru kunci di sini sekitar tahun berapa? Saya menjadi juru kunci menggantikan yang terdahulu kemarin itu sekitar 2 tahun ini. Jadi 2 suro ini nanti saya 2 tahun. Jadi Bapak Pak Jar Itu kemarin Pak di saya. Oh iya Pak Jar, itu biasanya kalau di tempat-tempat ritual seperti ini, kalau di setiap suro itu ada ritual-ritual atau ada hajatan gitu. Kalau di sini ada nggak Pak Jar? Ada. Jadi nanti menjelang malam 1 suro biasanya itu banyak peziarah yang ke sini ya dengan tujuan ya ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin menjadi pejabat, ada yang ingin usahanya sukses, ada yang ingin menjadi awet muda, lebih kalau wanita lebih cantik, kalau laki-laki lebih ganteng. Ada juga yang mungkin membuang penyakit, dan ada juga yang jamasan untuk pusaka. Ya, karena itu Itu biasanya orang dari daerah mana aja? selama saya di sini sudah saya ketemui baik dari Medan, Irian, Sulawesi, Kalimantan, Madura, Bali, NTB. Tentunya di Pulau Jawa ini dari barat sampai timur saya sudah ketemu. Jadi teman-teman, Senjoyo ini kalau mau dari cerita Pak Jar itu dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Maluku. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa Tengah kok tidak tahu Senjoyo ya kebangetan. Baik di sini Alutut Official ingin membuat konten yang mana konten tersebut itu adalah untuk pengenalan daripada sisi daripada budaya tanah Jawa kita, muri-uri budaya kita cari supaya anak cucu kita nantinya Ya. tidak melupakan sejarah. Saya tambah lagi tadi masalah pengunjung itu ternyata sebetulnya bukan hanya dari Indonesia saja, Pak. Yang pernah saya temui ada yang dari Malaysia, Dari 2 tahun itu ya dari timur Tengah ada. keperluannya itu berarti kan
Nun sewu Pak Jar, biasanya kan kalau ada orang datang, Iya. itu kan biasanya menyampaikan aja ke Pak Jar. Iya. Boleh nggak dikasih rahasia sedikit apa itu ajaknya Pak Jar? Kalau dari Malaysia itu yang saya ingat kemarin tuh di samping ya usaha juga punya permasalahan, kemudian dia ingin permasalahan selesai, terus usahanya juga Berkembang berkembang baik. Ya alhamdulillah dia katanya baik gitu karena pernah langsung ya, datang lagi. iya, itu salah satu contoh. Terus gini Pak Jar, ini kok apa memang kalau siang itu memang sebagai tempat wisata ya Pak Jar, kok banyak banget yang mandi anak-anak ataupun ini banyak yang pada datang mandi, memang benar ya Pak Jar? Iya. Pak Jar. Jadi dalam perkembangannya sekarang ini menjadi untuk wisata yang murah meriah. Terangkan Pak Jar, Murah meriah itu karena ini belum ada distribusi ya. Oh, berarti masuknya gratis. Masuknya gratis, hanya ditarik parkir atau mungkin ada wahana yaitu nyewa. Namun masih dalam taraf yang murah sekali. Jadi kan teman-teman kalau mau khasanah wisata di Jawa Tengah, mungkin bosan dengan itu aja, di sini juga ada wisata buat pemandian atau buat senjang. Jadi teman-teman bisa mandi di sini dengan sepuas hati, bisa melihat keadaan dan hawanya itu benar-benar sejuk, bikin kita itu kerasan lama-lama di sini. Terus ini Pak Jar, berarti kalau di sisi lain ada tempat wisata, tapi di sisi lain juga ada tempat untuk perjalanan spiritual atau melakukan spiritual. Yeah. Terus Pak Jar, kita yang mau tanyakan asal usul dari Joko Tingkir itu gimana Pak? Kurang lebihnya sedikit aja Pak. Ya, kalau asal usul Joko Tingkir itu berasal dari Pengging ya, putranya Ki Ageng Kebu Kenongo dengan putri Brawijaya ke-5 kalau nggak salah, Brawijaya terakhir. Lahirlah satu orang anak yang pada waktu itu dinamakan Mas Karebet. Pada waktu mau lahir itu kebetulan yang namanya Ki Ageng Tingkir itu profesinya dalang. Waktu Joko Tingkir atau Mas Karebet itu lahir itu Ki Ageng Tingkir itu baru dalang. Begitu banyak lahir ke dunia itu kelir sobek, berbunyi mak grebet. Oh, yang masuknya yang sobek apanya? Kelirnya. Kelir yang Pedalangan ini. Background wayang yang itu. buat dalang itu. Iya. Terus oleh Kebu Kenongo dia bilang, loh ini bagaimana, ini terus anak saya dinamakan siapa? Ki Ageng Tingkir. Udah diberi nama Mas Karebet dari kata krebet. Jadi dari background yang sowek, Iya. itu bahasa Jawa, kalau kena angin kan background itu Iya. jadi bunyi krebet. Krebet. Nah, itu begitu sih Pak. Iya. Terus karena ada pergolakan politik di Demak dengan Pengging, terjadi ontran-ontran di mana orang tua Joko Tingkir, Kebu Kenongo itu meninggal dan tidak lama juga disusul ibunya. Akhirnya dibawalah atau dititipkanlah si Mas Karebet itu sama Ki Ageng Tingkir, dibawa ke Dusun Tingkir yang di sini ini dulu masuk wilayah Tingkir. Terus Pak Jar,
Kalau yang apa? Ini peninggalan dari apa ini? Ini batu-batu ini ya. J. Batu-batu ini sebetulnya ini peninggalan dari era Sanjaya, zaman Mataram Hindu. Mataram Hindu kuno. Di mana ini sebetulnya bekas candi di sini. Berarti di sini lah. Ya. Candinya sebelah sana, Mas. Nanti bisa kita Ya, lihat sebentar. oke. Pak. Nah ini karena sudah berserakan kemana-mana, diantaranya diambillah oleh nenek-nenek saya dulu sebagai tanda bahwa ini tempat meditasinya. Berarti tempat meditasinya persis di Iya. sini. Ditandai oleh nenek-nenek saya itu dengan batu. Hingga sampai saat ini apabila ada orang yang berdoa Ya. atau punya hajat, yang mintanya itu di sini. Nampak jelas meditasinya. Terus ini Pak Jar, 2 tahun ini Pak Jar sudah menjadi guru di sini. Ya. Pengalaman supernatural apa yang pernah Pak Jar alami? Waduh, begini ya Pak. Ya, mungkin sedikit lah gambaran. Ya, yang terus terang kalau saya pernah mengalami apa yang sebetulnya maksudkan sebetulnya suatu pesan moral, Nah itu Pak Jar, monggo disampaikan. pesan moral yang sebetulnya harus dilakukan oleh para peziarah petilasan. Di antaranya kita sebagai orang Jawa tentunya harus ada unggah-ungguh, ada etika bagaimana kita sowan ke suatu tempat itu pasti ada unggah-ungguhnya. Ya apa, assalamualaikum pada istilahnya tuan rumah, istilah seperti itu. Tata cara. Tata cara. Terus untuk dari tata cara itu sendiri kan berarti ada sesuatu yang suatu misal kita itu akan ada hajat di sini, Ya. suatu misal itu ubu rampe atau apa saja yang harus kita buat. Ubo rampe yang harus dibawa. Jadi sebetulnya kita tidak melupakan bahwa kita sudah punya budaya yang tinggi, termasuk unggah-ungguh tadi, baik itu kepada sesama kita yang masih hidup maupun kepada para ngaluhur ingkang sudah meninggal. Itu kita hormati dengan ubo rampe atau yang dikatakan pakai syarat atau sajen. Itu biasanya ada kembang setaman, ada kembang telon, ada yang pakai ingkung, ada yang pakai tumpeng robyong, jajan pasar, dupo, inang, rokok, kemenyan. Ini sebagai tata krama atau unggah-ungguh kita menghargai para ngaluhur yang sudah Berarti kalau yang seperti diceritakan Pajar yang dari jauh-jauh itu kalau datang biasanya ubu rampenya juga seperti iya itu. itu kan Biasanya mereka bawa sendiri apa nanti minta tolong sama penduduk setempat sini apa gimana ya? biasanya membawa sendiri Pak. Namun demikian ada juga yang belum tahu ya akhirnya kita ada minta tolong karena ada kalau sederhana ada yang menjual ini untuk dupa. Kalau bunga tidak ada. Dupa di sini yang tersedia. Itu dalam arti kita menghormati kebudayaan tradisi nenek moyang kita. Jadi gini Raja, Ya. selain kedatangan kita itu ke sini memang untuk tempat sendiri ini, kita juga membawa teman Ya. yang mana teman ini atau saudara ini sedang ada permasalahan. Jadi kita nanti minta tolong sama Pajar supaya didoakan sama Tuhan Yang Maha
supaya apa yang menjadi permasalahan dalam keluarga itu bisa cepat. Ya, Ini nanti teman saudara itu saya pasrahkan semuanya. ya, insya Allah kita ikhtiarkan, kita bersihkan sukartonya sehingga bisa hidup wajar kan seperti itu. Insya Allah siap saya lakukan. Karena ya memang waktunya sudah agak sore dan pada kemalaman nanti saya minta tolong untuk saudara saya dipasrahkan dulu. Oke. Monggo aja. Ya, monggo. Ayo. Saya siapkan tas kresek ya. Tas kresek kosong kalau ada. Saya siapkan tas kresek ya. Tas kresek kosong kalau ada. Jadi ini nama Mbak siapa? Nanti jangan. Mari saya bimbing, minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya apa spesial yang ada di tubuh, yang ada di jasadnya Mbak, insya Allah bisa keluar. Agamanya apa Mbak? Katolik, oke. Kalau Katolik, dengar ikuti saya ya. Hati yang ada di tubuh. Semangat. Ayo semangat. Sudah. Semangat. Masih kecil. Biasanya yang terjadi kondisinya akan lemas. Coba tanya, apakah lemas dia? Coba ya. Biasanya akan lemah sekali. Begitu energi negatif keluar. Dia merasa seperti tak berdaya. Biasanya seperti itu. Ini salah satu contoh kita menggunakan ekstraktol. Nanti kalau dia sudah sehat, barulah kita sesuci ya, sesuci disendang untuk menyempurnakan apa yang tadi kita lakukan, mengeluarkan, mohon sama Tuhan, mengeluarkan sukarto seperti ini. Jadi kita tunggu dia sehat dulu ya, baru nanti mandi. Oke. Jadi pinata saja. Jadi teman-teman, itu tadi salah satu ritual untuk membuang sengkolo. Kalau orang Jawa bilang sengkolo, tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah sebel sial yang ada pada diri seseorang. Yang mana kalau seseorang itu ada sebel sial atau kesialan yang ada dalam dirinya, yaitu diantara contohnya rumah tangga itu juga nggak tentrem, dilala si suami itu seneng sama perempuan lain sampai akhirnya melupakan istri dan anaknya. Di sini itu
Ritual itu untuk tujuan membuang apa yang ada pada diri ibu tadi itu, untuk istilahnya kebahagiaannya nanti bisa kembali lagi, ketenteraman, kedamaian, dan rumah tangganya itu bisa benar-benar utuh lagi seperti semula. Jadi nggak ada pihak ketiga atau dan lain sebagainya. Pak Jar, kalau mau nambah Pak Jar, proses-prosesnya, prosesinya itu seperti apa Pak Jar? Tadi seperti sampean lihat bahwa prosesinya tentunya kita di sini berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan melalui berdoa di petilasan ini agar yang membuat spesial itu atau aura negatif itu kita keluarkan dengan kuasa Tuhan. Jadi saya hanya membantu untuk memudahkan nanti keluar semua di sendang air, di sendang ini nanti jadi Mbak ini disempurnakan lewat mandi. Jadi tadi saya istilahnya hanya membantu membuka jalan untuk keluarnya energi itu, karena apa? Kita semua sudah tahu bahwa namanya ilmu gaib itu kadang tidak seperti yang kita bisa lihat dan kita bayangkan. Itu seperti itu Mas. Nanti dia disempurnakan mandi di berikutnya setelah tadi itu sempat diputar-putar itu ya, setelah itu disempurnakan mandi di sendang dengan nanti boleh disut juga hampir sama gerakannya ya. Tapi jangan lupa berdoa. Kalau agamanya di luar Islam ya berkatilah air sendang petilasan Senjoyo ini untuk membersihkan Sukerto yang ada di tubuh saya. Kemudian beliau jadi langsung minta sendiri pada Tuhan. Saya hanya menunggui atau mengantar, menuntun istilahnya, menuntun cara-caranya, cara-cara prosesi yang mudah-mudahan dikabulkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu Mas Adi mau nambahkan? Jadi garis besarnya seperti ini. Setiap manusia itu pada dasarnya itu diberi oleh Tuhan itu kesucian atau kebersihan hati ataupun pikiran. Di dalam keinginan manusia itu sudah semua pastilah. Manusia itu menginginkan kehidupan yang baik, rumah tangga yang baik, suami yang setia, suami yang penyayang dan penuh tanggung jawab kepada anak dan istri. Tapi dengan berjalannya waktu, kadang dalam perjalanan itu akan ada cobaan, ada will atau wanita idaman lain. Nah, di sini kadang ada yang memang si suami itu ketertarikan dengan budi ataupun wajah yang mungkin tidak dimiliki dari si istri. Tapi kebanyakan kalau si suami itu sendiri merasa kalau dia bertanggung jawab dengan anak dan istrinya, secantik apapun wanita di luar, tidaklah dia itu akan terpikat atau sampai tergoda. Nah, kecuali ada satu hal lagi, si suami itu kebetulan rezekinya baik atau dalam arti kata banyak uang. Nah, di sini ada wanita yang iseng menggoda si suami sampai si suami ini sendiri akhirnya lupa kepada anak istri. Nah, di sini ada juga peran-peran daripada yaitu ilmu pelet ya Pak Jar, ya. Pelet ataupun ilmu magic yang akhirnya mempengaruhi daripada suami itu untuk sampai melupakan si istri yang benar-benar sudah memberikan dia itu buah hati, yang seharusnya kehidupannya itu bahagia, damai, dan benar-benar itu sampai hari tua. Di situ akan ada masalah. Nah, di sini diantaranya seperti itu yang tadi kita lihat itu, Mas Tulus. Jadi kalau sudah mengalami permasalahan seperti itu, biasanya si istri itu adanya satu emosi, yang kedua dari emosi itu tadi membuat aura atau penampilan itu semakin tidak karuan atau kurang menarik di hadapan si suami. Jadi yang menarik itu malah selingkuhannya, sampai dia itu lupa pulang, lupa sama anak istri. Nah,
di sini kita itu sama Pak Jar itu sedang membantu untuk membuat atau membangkitkan lagi inner beauty-nya atau daya tarik atau karismanya supaya benar-benar nantinya si suami itu bisa sayang lagi dan benar-benar melihat si istri ini cantik lagi gitu Pak Jar, supaya cintanya itu tumbuh kembali seperti pas waktu masih pacaran. Itu kurang lebihnya seperti itu Mas. Jadi di sini juga saya lihat dari saya menangkap dari yang dimiliki Pak Jar Senjoyo tadi, apapun keinginan dan hajat kita selama kita itu minta sama Tuhan, dan Sendang Senjoyo ini cuma sebagai lantaran, dan apa yang kita minta apabila kita yakin dengan sepenuh hati pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Begitu ya Pak Jan. Iya. Sementara itu Mas Tulis, kita akan ke proses selanjutnya menuntaskan daripada ritual pembersihan. Jadi teman-teman, kita mau menemani, kita mau melihat prosesi mandi di air Sendang Senjoyo. Jadi tadi sudah dijelaskan gamblang sekali oleh Bapak Pak Jar sebagai selaku juru kunci. Tadi ada prosesi-prosesinya seperti apa. Pertama berdoa, kedua dilakukan ritual pembuangan sengkolot, dan yang ketiga ini dilakukan pembersihan diri. Jadi mandi di Sendang itu sebagai pembersihan diri. Ayo teman-teman, kita ikutin. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya Pak Senjoyo sedang sedang berdoa dulu sebelum melakukan atau memandikan daripada si ibu tadi yang sudah proses ritual awal. Jadi ini ada ritual akhir, yaitu mandi di Sendang ini yang tujuannya yaitu tadi membuang sengkolo atau sesuker yang ada di dalam diri daripada si ibu ini tadi. Nah, jadi teman-teman tetap ikuti channel kita, tapi jangan lupa untuk subscribe and like, dan jangan lupa di share ya. Oke. Semua terus biar semua terus gitu. Ya sendiri dalam hati. Ini salah satu contoh ritual pembersihan energi negatif. Nah, putar ke arah baru ya. Tanya-tanya. Oh, berarti Pak Jar sering ya Pak Jar? Iya. Melakukan proses pembersihan seperti ini. Sering ya. Jadi kita mandinya melihat kebutuhan kasatnya. Itu kalau baik itu malam atau siang Pak Jar? Kalau saya ya kalau siang sih memang agak rame, tapi kalau malam kan agak. Minum airnya sedikit Mbak. Terus nyilam Mbak. Nyilam lagi. Satu kali. Terus semua keluar. Tekan perutnya terus biar keluar. Terus kuatnya. Kalau masih ada terus tekan kaki daya.
Pahit keluarkan, sudah pahit kalau hujan kan ya makanya airnya pahit lagi ya, pahit tidak makanya air ya terus apa bagian itu sebelah mana yang itu juga apa ya maju terus ya dikit lagi terus ya terus lewat mulut terus sampai dulu taruh naik sampai dulu ya dikit lagi ya Garingan nyelam lagi jaringan masih ada yang hasilnya ya jaringan lama saja merasa nyelam lagi lama sudah. Terus, terima kasih ya Tuhan. Kau telah mengabulkan permohonan saya. Nah, inilah salah satu ritual yang untuk mengeluarkan aura negatif. Oke, Pak, boleh nambahin Pak? Ya. Kalau untuk ritual-ritual seperti ini ada tata cara berpakaian nggak Pak? Sebetulnya ada. Ada ya? Ya, sebetulnya kalau wanita itu pakai carit kembenan Kemben. sebetulnya itu. Kalau laki-laki? Pakai pakaian dalam, jadi nggak boleh telanjang. Oh, nggak boleh telanjang. Iya, Telanjang dada gitu? boleh kalau Boleh, laki-laki. iya, kalau- Wanita nggak harus pakai kemben, tetapi pakai. Yang penting dadanya tertutup. Nggak pakai kemben, nggak pakai sarung, tapi pakai kaos sehingga dadanya tertutup. Oke Pak. Ya. Pak Jawa nanti bisa dilanjut lagi Pak nggih? Oke, ini. Monggo. Tapi memang kalau teman-teman ya yang saya dengar Sendoyo ini memang benar-benar tempat yang dikeramatkan atau memang banyak dari sekian yang pada datang itu harapannya itu bisa terkabul ya di Sendoyo ini. Nah, untuk kesempatan kali ini kita itu memperkenalkan Pak Jar itu apa supaya para peziarah itu tidak kecewa nantinya, supaya doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan. Itu memang kan ada aturan-aturannya cara berdoa itu tadi, yaitu dengan lantaran Pak Jar. Ada panduannya. Ada panduannya yang benar-benar tahu silsilah dan seluk-beluk dari tempat keramatan. Mas Edi, pesan terakhir mungkin untuk teman-teman Mas Edi yang sama-sama guru spiritual yang sering datang ke sini tapi tanpa istilahnya tanpa kulon won tanpa ketemu, tanpa kenal dengan Pak Jar lah istilahnya. Gimana tanggapannya? Saya juga kadang memaklumi. Saya juga baru ketemu Pak Jar ini 2 kali. Padahal saya juga sering datang ke sini. Karena apa? Ya tidak tahu itu tadi. Khususnya teman-teman yang bidangnya spiritual itu tadi ya Pak ya. Jadi ya alangkah baiknya kita sebagai orang luar bertamu ke suatu tempat, kita juga kulon-kulon atau minta izin dengan yang dipasrai atau yang berkepentingan di tempat tersebut. Itu pesan dari saya. Oke Mas Adi, Pak Jar, Ya. mungkin untuk liputan kali ini kita cukupkan sampai di sini Pak.
mungkin ada gambaran lagi kita mau meliput apa Pak, biar nanti teman-teman bisa ngikutin channel kita, bisa penasaran. Mungkin ada cerita-cerita yang lain yang Pak Jar sebutkan tadi, ada Boleh. apa, ada Bekas candi, bekas candi, pohon. ada pohon berlubang. Oh, di sini aja. Ini ada ini. Oh, sejarah-sejarahnya itu bagaimana? Ada nanti makam Mbah Slamet. Nanti kita boleh sana sebentar. Itu mungkin nanti kita bikin Monggo. episode yang kedua Monggo, Pak Jar, monggo. biar silaturahmi Iya. kita sama Pak Jar juga tidak terputus sampai sini. Insya Allah Amin, buat amin. selamanya jadi Amin. persaudaraan Amin, Pak Jar. amin. Terima Eh, kasih. demikian Iya. dari kita tim Arut Official Pak Jar, Iya. mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Jar yang sudah meluangkan waktu menemani kita dan menerangkan dari detail-detail sampai kepada ritual tadi, yang mana daripada keterangan Pak Jar itu semoga bermanfaat juga kepada teman-teman yang mau berkunjung ke Senjoyo ini. Dan dari kita tim Aluyut, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk selalu like and share, dan jangan lupa subscribe, Padamkan. padamkan, podo-podo. Makasih, selamat Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rajar, Jadi, formalitasnya.